Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor properti dan real estate. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Alam Sutera Realty Tbk atau lebih dikenal dengan ASRI adalah salah satu perusahaan pengembang properti terintegrasi di Indonesia. Fokus bisnisnya mencakup pembangunan dan pengelolaan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, hingga perhotelan. Proyek ikoniknya ada di Alam Sutera, Serpong, Tangerang, dan juga Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK di Bali. Hingga akhir 2017, perusahaan telah membangun 37 klaster perumahan dan 2 apartemen di kawasan Alam Sutera. Tiap klaster berisi 150 sampai 300 unit rumah, lengkap dengan fasilitas premium, pendidikan, hiburan, kesehatan, dan pusat belanja. Dengan konsep kawasan terintegrasi, Alam Sutera menjadi salah satu pemain penting di sektor properti tanah air. Anak usaha atau subsidiaris. ASRI tidak berjalan sendirian. Ia memiliki jaringan anak usaha yang kuat dengan kepemilikan mayoritas di atas 90% pada hampir semua entitas. Beberapa yang menarik, Carlis Venture Pta Ltd di Singapura bergerak di jasa bisnis dan pendanaan, PT Alpha Goldland Realty dan PT Nusa Cipta Pratama dengan aset besar di atas 7 triliun rupiah. PT Garuda Adimatra Indonesia di Bali yang mengelola kawasan pariwisata GWK. Total ada lebih dari 10 anak usaha aktif, mayoritas bergerak di real estate, pengelolaan gedung dan pariwisata. Ini memperlihatkan strategi diversifikasi ASRI yang tidak hanya fokus di perumahan, tetapi juga pariwisata dan pendapatan berulang dari gedung komersial. Pemegang saham. Struktur kepemilikan ASRI cukup menarik. Masyarakat non-Warkat memegang hampir 47,5% saham. Grup Manunggal melalui beberapa entitas seperti PT Manunggal Prime Development dan PT Tangerang Fajar Industrial Estate menjadi pemegang saham utama. Free float-nya sekitar 44,25%, cukup liquid untuk yang ukuran saham properti. Laporan keuangan Q2 2025. Income statement. Revenue 2.668 triliun rupiah, gross profit 1.414 triliun, EBITDA 1.037 triliun rupiah, dan net income 78 miliar rupiah. Secara margin, gross marginnya 48,5%, tinggi untuk sektor properti. Operating margin 29,2%, net profit margin hanya 1,77%, tipis karena beban bunga dan biaya lain-lain. Balance sheet, total aset 23 triliun 130 miliar rupiah. Total liabilitas 11 triliun 750 miliar rupiah. Ekuitas 11 triliun 256 miliar rupiah. Kas 1 triliun 379 miliar rupiah. Total utang 7 triliun 270 miliar rupiah. Debt to equity 0,65, cukup sehat. Cash from operations 1 triliun 348 miliar rupiah. Capex 327 miliar rupiah, free cash flow 1 triliun 20 miliar rupiah. Artinya perusahaan menghasilkan arus kas positif. Profitabilitas dan pertumbuhan, return on asset 0,34%, return on equity 0,69%, return on capital employed 4,8%. Aset turnover rendah di 0,12 kali, wajar untuk bisnis properti yang padat aset. Dari sisi pertumbuhan, revenue turun 41,27% year on year, gross profit turun 45,94% year on year, namun net income justru naik 141% year on year. Ini bisa jadi karena ada efisiensi biaya atau penurunan beban bunga. Valuasi, market cap 3,537 triliun rupiah, enterprise value 9,552 triliun rupiah.
Price to book value hanya 0,31 kali. PER-nya 45 kali. Cukup tinggi karena laba tipis. EV/EBITDA 9,22 kali, masih relatif wajar untuk properti. Earnings yield 2,21%, kecil dibanding median di HSG. Dari sisi valuasi, ASRI terlihat murah secara PBV, namun mahal secara PER. Ini menandakan pasar melihat risiko pada keberlanjutan laba. Dividen. ASRI terakhir kali membagikan dividen pada 2017. Setelah itu, belum ada lagi pembagian dividen, sehingga investor lebih mengandalkan capital gain daripada income dividen. Solvabilitas dan risiko. Current ratio 1,09, agak mepet. Quick ratio 0,64, menunjukkan likuiditas rendah. Altman Z-score 2,49, berada di zona abu-abu alias rawan tapi belum krisis. Interest coverage ratio 1,39 kali, artinya masih bisa membayar bunga tapi tidak terlalu lega. Risiko besar ASRI adalah utang dan arus kas yang ketat, ditambah sektor properti yang sedang mengalami perlambatan. Kesimpulan, jadi bagaimana gambaran ASRI? Dari sisi aset, ASRI besar dengan land bank luas, proyek ikonik dan diversifikasi melalui anak usaha. Dari sisi keuangan, ASRI masih menghasilkan kas yang baik, tapi laba itu tipis. Dari sisi valuasi, saham ini terlihat undervalue jika dilihat dari PBV, namun mahal secara PER. Dari sisi risiko, utang masih harus dikelola dengan hati-hati, apalagi likuiditas jangka pendek agak ketat. Untuk investor jangka panjang, ASRI menarik jika kita percaya pada pemulihan sektor properti Indonesia. Namun bagi investor yang mencari dividen rutin mungkin belum cocok karena ASRI belum konsisten membagikan dividen. Demikian analisa fundamental PT Alam Sutera Realty Tbk untuk video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang emiten properti di Indonesia. Sekali lagi, ini bukan ajakan beli atau jual, melainkan edukasi. Silahkan gunakan info ini sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tercerahkan tentang investasi saham. Sampai jumpa di video berikutnya.